Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Bu Nurul. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, yaitu tematik. Materinya adalah ini dia, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran keempat. Selamat menyaksikan. Anak-anak hebat, ada beberapa usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Perhatikan ya gambarnya anak-anak. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama, yaitu menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, yaitu ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, yaitu terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Anak-anak hebat, perhatikan teks bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem. Coba buatlah kalimat tanya, yaitu dengan kata tanya apa, kemudian di mana, dan bagaimana. Kata tanya yang pertama adalah kata tanya apa. Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, dalam teks bacaan tadi, apa fasilitas yang ada di Kali Adem? Nah, jawabnya adalah fasilitas yang ada di Kali Adem antara lain pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Kata tanya yang kedua adalah di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat. Contohnya di dalam teks tadi, di mana letak Kali Adem? Jawabnya adalah Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Kemudian, kata tanya yang ketiga adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana ini untuk menanyakan cara atau proses peristiwa berlangsung atau keadaan. Contohnya, bagaimana kondisi fasilitas di Kali Adem setelah Merapi meletus?
Jawabnya adalah setelah Merapi meletus, sebagian besar fasilitas lenyap terbakar lahar. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar membuat kalimat tanya dari isi teks bacaan, ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang usaha bidang pariwisata. Jenis usaha pariwisata ini merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, ini berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Berikut gambarnya. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata ini menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Antara lain, yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide, serta jasa pariwisata dan transportasi. Nah, demikian tadi video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!